manusia. Karena spora zombie akan bercampur dengan udara sehingga manusia yang menghirupnya akan terinfeksi oleh jamur zombie. Tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah laboratorium yang dapat digunakan untuk beristirahat dan melakukan penelitian di tempat itu dilengkapi dengan keamanan yang cukup baik. Coded access. Emergency access is under the midsection door. See if the engine's any good. They're friends. Sehingga para zombie tak bisa masuk begitu saja, mereka mulai menyelidiki tempat itu. Tapi mereka tak bisa menemukan persediaan makanan. Udin memutuskan untuk mencari makanan, sementara Sersan berusaha memperbaiki mesin truk itu. Namun tiba-tiba saja Melanie mulai kelaparan. Mereka membebaskannya dan membiarkannya pergi untuk mencari makanan. Setelah mencari ke sana kemari, Melanie akhirnya mendapatkan seekor burung. Setelah ia memakan burung itu, Melanie pun pergi ke sebuah toko buku. Di sana ia melihat ada beberapa zombie bocil yang berkumpul di sana. Tiba-tiba salah satu zombie bocil datang dan seperti mengatakan sesuatu dan mereka pun pergi dari tempat itu. Sepertinya para zombie bocil itu menemukan sebuah makanan. Melanie panik karena ia takut bahwa sore saat ini sedang dalam bahaya. Melanie kembali dan mengatakan bahwa Sersan tentang para zombie bocil tersebut. Di sisi lain, Udin menemukan sebuah toko. Ia pun masuk ke dalam sana tanpa membawa peralatannya. Ketika Sersan mencoba menghubungi Udin, mereka tak dapat menjawaban karena Udin meninggalkan tasnya di luar. Ketika mereka hendak bersiap-siap untuk mencari Udin, tiba-tiba radionya berbunyi dan itu adalah orang-orang yang dari markas lainnya. Tetapi sepertinya markas itu bernasib sama dengan markas mereka sebelumnya yang diserang oleh para zombie. Mendengar hal itu, mereka pun segera pergi untuk mencari Udin. Sementara itu, Udin yang sedang asik makan snack tiba-tiba saja didatangi salah satu zombie bocil. Tapi ketika Soleh mencoba mengikuti zombie bocil itu, ia diserang tanpa basa-basi. Ia pun dimukbang dan rame-rame oleh para Melanie dan lainnya berhasil menemukan tas milik Udin yang tertinggal di luar. Mereka mencoba masuk, tetapi ternyata para zombie bocil itu sudah tidak ada lagi di sana dan tubuh Udin sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dirty little fucker. Saat mereka keluar dari sana, terlihat para zombie bocil itu sudah menunggu di luar. Melanie pun mencoba berkomunikasi dengan mereka, tetapi sepertinya pemimpin dari para zombie bocil itu mengajak duel. Hingga Melanie dengan terpaksa ia pun menerima tantangan itu. Mereka mulai berduel, pada akhirnya Melanie berhasil menjebaknya dan ia pun langsung membunuh pimpinan dari para zombie tersebut. Quick, go! Don't look at them! Sementara zombie-zombie bocil lainnya tak berani melawan Melanie karena mereka mengira bahwa Melanie lebih kuat dari yang lainnya. Tanpa basa-basi, Melanie pun membawa mereka untuk pergi dari sana. Ketika mereka mulai sampai di laboratorium, tiba-tiba mereka semua sempoyongan dan terjatuh. Karena ternyata dokter telah melepaskan gas yang dapat membuat seseorang pingsan. Ia pun membawa Melanie dan hendak membedahnya. Ketika dokter sedang membersihkan tangannya, tiba-tiba saja Melanie sudah ada di belakangnya. Ternyata selama ini Melanie memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain. Ia mampu menahan napas bahkan sehingga ribuan detik. Sepertinya hal itu merupakan salah satu evolusi di mana Melanie dan jamur yang ada di dalam tubuhnya saling bergantungan satu sama lain. Istilah ini biasa kita sebut sebagai simbiosis mutualisme. Dokter mencoba meyakinkan Melanie agar ia mampu mengorbankan dirinya demi Helen dan kehidupan umat manusia lainnya. Tak lama lagi sarang zombie itu akan menyebarkan sporanya. Dokter telah meneliti salah satu spora yang dibawanya dan mendapatkan bahwa tanaman itu sangat rentan terhadap panas. Kehidupan manusia di dunia ini akan segera tamat. Mendengar hal itu, Melanie menanyakan nasib para zombie bocil jika ia rela berkorban demi para manusia. Tapi setelah mengamati jawaban dokter kalau yang dokter tak peduli dengan para zombie bocil tersebut. Namun dokter justru mengikuti Melanie hingga ia pun dimukbang oleh para zombie bocil yang ada di sana.
sana. Melanie mulai menyalakan korek dan membakar sarang zombie itu. Seketika api menjalar sangat dengan cepat, menyebabkan spora-spora itu pecah dan mulai menyebarkan bibit-bibit jamurnya. Ketika Melanie hendak kembali, ia mendapati Sersan telah keluar dari laboratorium, yang ternyata ia datang untuk memastikan bahwa Melanie baik-baik saja. Mengetahui bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie, Sersan memberikan senjatanya dan menyuruh Melanie untuk menembak dirinya. Ketika ia berubah menjadi zombie di akhir hayatnya, Sersan mengatakan bahwa terakhir kalinya ia melihat anaknya ketika anaknya masih berumur 7 bulan. Ia sangat senang ketika melihat sosok bayi mungil yang cantik. Sersan berharap bahwa anaknya masih hidup di suatu tempat yang jauh dari para zombie. Sersan mulai berubah menjadi zombie dan Melanie langsung menembaknya. Melanie sangat sedih karena sebenarnya ia tak ingin kehilangan Sersan dan lainnya. Di akhir film, ketika Helen bangun dari tidurnya, ia mulai menyiapkan semua alat yang digunakan untuk menghajar. Sementara di luar, Melanie bertugas menenangkan para zombie bocil yang lainnya. Mereka pun mulai belajar tentang arti kehidupan di dunia ini, dan cerita pun tamat.